kalimat la haula wala quwata illa billah ringan sebetulnya di lisan, tapi itu maknanya begitu dalam. Sampai Rasulullah SAW suatu ketika pernah memberikan sebuah wasiat dengan kata-kata ini kepada seorang sahabat namanya Abdullah bin Qais. Kunyahnya adalah Abu Musa al-Ash'ari. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Musa al-Ash'ari, ya Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu kanzin min kunuzil jannah. Kanzin itu timbangan atau simpanan. Simpanan suatu perbendaharaan yang bisa menjadi kunuzil jannah, simpanan-simpanan yang bisa membawa ke dalam surga. Yang memanfaatkan diri kita untuk bisa memasuki surga. Mendengar tawaran itu tentu begitu girangnya sahabat yang namanya Abdullah bin Qais. Tentu saja, ya Rasulullah, apa itu simpanan surga? Apa itu kunuzil jannah? Rasul cuma menjawab apa? Qul, ucapkanlah. Qul, ucapkanlah. Rasul menjawab, qul, ucapkanlah olehmu. Quli, la khawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada daya dan kekuatan, kecuali kekuatan dari Allah. Contoh, Bapak Ibu menjawab kata-kata la haula wala quwata illa billah itu di saat mendengar apa? Kalimat apa azan itu? Semua seruan azan jawabannya sama enggak? Kecuali dua hayya ala. Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Jika kamu mendengar seorang muadzin mengumandangkan adzan, baca seperti yang dibaca muadzin. Illa hayya ala. Kecuali dua kalimat hayya ala, yaitu hayya ala shalah, hayya ala falah. Saat hayya ala shalah, mari salat. Jawaban kita apa? Saya enggak mampu salat kalau enggak dikasih kekuatan oleh Allah. Saat takbir sama loh Pak. Syahadat sama, syahadat Rasul sama, giliran mari sholat, saya enggak punya kekuatan untuk sholat. Hayya alal falah, mari raih kemenangan dunia akhirat kita. La haula wala quwata. Enggak bisa saya dapat kemenangan kalau enggak ditolong Allah. Saat mengucapkan jawaban itu harusnya sampai ke sini Pak. Pertanyaan, apakah setiap umat Islam jawab adzan? Padahal dengar loh Pak. Apakah jawab adzan? Belum tentu. Apakah setiap yang jawab adzan paham? Belum tentu. Apakah yang paham makna la haula wala quwata illa masuk ke hati? Belum tentu. Apakah yang sudah masuk hati datang ke masjid? Tuh Pak, subhanallah. Di depan masjid Pak, dipanggil hayo raih kemenangan, ditolak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini nyata. Ini nyata, sudah di samping masjid. Dipanggil Allah untuk sholat, untuk meraih kemenangan, untuk meraih surga. Dipanggil apa? Dipanggil pembeli, bang tolong satu mangkok. Kira-kira mana duluan? Yang satu mangkok atau yang surga? Inna lillahi wa inna ilaihi. Ngejar rizki dunia, rizki surganya diabaikan Pak. Kenapa ada orang begitu? Dia tidak paham la haula wala quwata illa billah. Padahal ini suatu kanzin min kunuzil jannah, suatu simpanan dari perbendaharaan surga. Maka bayangkan Pak, sehari berapa kali kita ucapkan itu? Kalau dengar adzan, ya sudah setiap adzan berarti 4 kali 5, 20 kali kita jawab. Setiap kita zikir setelah selesai sholat, kita jawab pula kata-kata itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La khawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Kan kita selalu baca setiap selesai zikir sholat. Artinya kata-kata la khawla wa la quwata illa billah itu, yakinlah saat kita ini ibadah, nggak bakal mampu. Maka para ulama menggolongkan ibadah itu ada 3 yang harus kita miliki dalam ibadah. Bukan syarat ibadah, tapi meyakini ibadah itu bisa kita lakukan. Pertama, billah. Apa itu billah?
Karena memang pertolongan dari Allah, kita bisa ibadah. La haula wa la quwata illa billah. Nggak dikasih kekuatan Allah, nggak bisa Anda. Kekuatan itu bukan secara fisik, banyak orang secara fisik kuat. Pak, sholat yang paling berat dari antara sholat bagi kaum munafik sholat apa? Subuh. Isya dan subuh. Tapi yang lebih berat lagi, subuh. Ini Pak, ada orang kuat badan sehat, itu ngangkat barbel 100 kilo bisa keangkat Pak. Kelopak mata nggak bisa diangkat Pak waktu subuh Pak.